Oke, sudah hampir pukul 3 sore. Ini mau bahas apa sih Rul di sini Rul? Masa depan. Jadi di sini udah ada Arya Arsta Widyadana dan Roel. Syafi'i. Apa sih nama lengkap siapa sih? Roel. Rawal. Roel. Muhammad Syafi'i Ahmad Farudin. Syafi'i Ahmad Fahrudin mau bahas soal dampak kemajuan teknologi ke kebudayaan Indonesia. Tapi yang mau kita bahas itu subtemanya gaya hidup dan kesehatan. Nah, relate gak tuh coba ke arah budaya? Tapi kalau menurut aku sih masih masuk sih, karena gaya hidup itu kan dibilang juga termasuk ke dalam culture atau budaya, ya kan? Karena ya itu tadi kebiasaan yang berulang-ulang akhirnya gaya hidup atau kebiasaan yang diulang-ulang itu akhirnya juga bakal jadi sebuah budaya. Nah, kalau ngelihat kondisi sekarang nih dengan ya lo tau lah kemajuan teknologi yang ada, kamu tahu, Pak Rul tahu kemajuan teknologi yang ada dari mulai sosial media dan perkembangan lainnya yang mungkin bisa juga bawa pengaruh dari luar ke orang-orang kita dan mempengaruhi juga ke gaya hidup mereka. Nah, menurut Farul sendiri gimana nih sudut pandang soal itu? Kesehatannya dilebok guys ya. Hmm? Kesehatan langsung dilebok nih. Gaya hidup dong. Gaya hidup sih. Gue tak bridging Kan bridging. pengaruh teknologi terhadap gaya hidup. Oke. Saya aku. Jadi di sini aku mau aneh guys. Jadi di sini aku mau langsung beriin contoh kemajuan teknologi. Teknologi yang sekarang sangat melekat pada manusia yaitu handphone. Hmm. Dan apa namanya, kegunaan handphone yang paling banyak adalah untuk bermedia sosial. Ya, yes, kalau kita lihat anak-anak sekarang memang gitu sih. Nah, kalau kita lihat kan um, kalau kita lihat itu Kecenderungan atau kecenderungan seseorang memilih sesuatu, mhm. baik itu gaya hidup ataupun memilih barang atau apapun, itu tergantung dari media sosialnya. Gimana tuh maksudnya tuh? Maksudnya um, misalnya kamu suka otomotif, Mhm. oke, okay. Dan kamu ingin misalkan beli motor atau modif motor, itu tergantung apa yang kamu lihat di sosial Sosial media. mediamu. Jadi apa yang sering kamu lihat itu bisa mempengaruhi kecenderunganmu untuk memilih suatu barang itu. Hmm. Jadi terus neng apa tuh mas, neng gaya hidup sih kan. Iya. Misalkan juga pakaian. Nah, apa yang ditampilkan di media sosialmu itu juga mempengaruhi apa yang akan kamu pilih untuk berpakaian nanti. Misal, Misal, contoh misal konkretnya. contoh konkret. Nah, em, di sosial media aku sering lihat em, apa namanya, video supporter sepak bola atau lihat di musik. Nah, itu tuh ada style yang dinamakan style casual, Ah, casual football, hmm. lebih jelasnya. Nah, itu karena aku sering lihat itu dan akhirnya aku tertarik untuk lihat itu dan eh Lagi nih dampak positif lain dari kemajuan teknologi mungkin kita tarik ke masa-masa pandemi kali ya. mm, Di masa pandemi kan itu kan kita di sosial media sering banget lihat campaign-campaign atau kampanye-kampanye soal ya 5M, gimana cara kita membersihkan lingkungan, cuci tangan, selalu pakai masker. Nah, itu menurut aku pribadi ya itu salah satu dampak positif dari kemajuan teknologi karena ya secara nggak langsung itu juga mempengaruhi masyarakat kita akhirnya jadi pada mau cuci tangan yang dulunya mungkin nggak sepeduli itu terus mulai peduli soal masker dan vaksinasi juga. Nah, kalau menurut Farul sendiri gimana? nah itu menurut aku apabila dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab, maka itu akan berdampak baik bagi kehidupan masyarakat ya. Contohnya tadi di promosi kesehatan yang dikatakan tadi kan, Mhm. seperti eh, apa namanya, apa yang dilakukan saat COVID-19 sedang ganas-ganasnya itu seperti pakai masker
Dan apa namanya, dulu tuh banyak kan pas ganas-ganasnya COVID itu ada hoax itu sendiri kan. Ya banyak juga Nah, hoax yang ada sendiri berkembang kan. sih. Nah, terus itu kita juga butuh informasi yang sebenar-benarnya, yang bukan hoax itu sendiri. Mhm. Dari itu apabila, dan jadi kembali lagi, apabila digunakan dengan sebaik-baiknya, bertanggung jawab, itu akan sangat berguna. Nah, contoh lainnya adalah em, dari sosial media kita dapat mengetahui apa perkembangan yang ada di dunia ini kan. Mhm. Dan seperti COVID-19 itu sendiri kita ikutin dari awal. Terus kita dan sampai sekarang ini yang kita pada tahap apa namanya, Mulai masuk ke new normal. Ya, new yes. normal itu sendiri. Nah, semenjak new normal, media sosial itu sendiri em, bukan lebih banyak ke arah apa namanya, promosi kesehatan, tapi Mhm. kembali ke mungkin bisnis. Bisnis sekarang udah jalan kembali, Mhm. seperti banyak setelah COVID sendiri itu banyak tempat pariwisata itu yang buka. Mhm. Dan metode yang digunakan untuk mempromosikannya itu dari sosmed, karena semenjak COVID-19 sosmed itu apa namanya, tingkat penggunaan sosmed itu meningkat, dan bahkan menciptakan satu platform, bukan menciptakan, bahkan menaikkan rate ya, atau apa Mhm. itu, buat satu platform yaitu TikTok. Sebelum COVID datang, TikTok itu adalah aplikasi yang hina. Nah, jadi selain itu ngubah gaya hidup masyarakat soal kesehatan, tapi juga merubah gaya hidup anu ya, pariwisata juga ya. Dari Seluruh mulai aspek. ya semua aspek sih, termasuk akhirnya di tempat pariwisata itu dan mungkin kayak tempat-tempat umum lah, Hmm. mulai memakai salah satu penemuan yang salah satu bentuk kemajuan teknologi juga selama gara-gara pandemi itu ya. Ulangi, dia ke gaya hidup masyarakat yang sekarang udah mulai sadar dengan kesehatan dan kebersihan. Dari pandemi juga kita jadi banyak banget inovasi kan. Nah, itu salah satu bentuk kemajuan teknologi juga. Banyak banget penemuan kayak tempat cuci tangan otomatis, pendeteksi suhu otomatis yang kita tinggal berdiri di depannya aja dan sensornya itu bakal langsung tahu suhu kita berapa. Itu mungkin salah satu bentuk kemajuan teknologi yang cukup berguna sih yang didapatkan dari pandemi kemarin. Nah, itu salah satu mulu gue ngomong ya. Ya, jadi itu emang salah satu dampak positifnya, banyak teknologi-teknologi baru yang ditemukan gara-gara pandemi. Nah, itu sangat membantu banget di bidang kesehatan. Lagi. Wes. Itu sendiri. Oke, jadi kesimpulannya dari semua obrolan kita ini, tetap sosial media, kemajuan teknologi itu juga berpengaruh kepada diri kita, kepada budaya kita, gaya hidup, dan juga kesehatan, dan juga apa ya, banyak hal lah pokoknya. Kesimpulannya, dalam menggunakan teknologi kita harus bijak-bijak lah ya, jangan sampai apa yang kita lihat itu langsung kita adaptasi, kita terapkan mentah-mentah gitu aja. Jangan sampai apa yang kita dilihat di sosial media terus kita tafsirkan sebagai apa ya tadi, penyakit. Emang kita harus bijak dalam memakai sosial media karena banyak banget pengaruh-pengaruh dari luar sana yang masuk ke sosial media kita yang akhirnya mempengaruhi gaya hidup kita, mempengaruhi kebudayaan kita. Jadi emang sih kita harus bijak dan pinter-pinter pakai sosial media biar nggak salah masuk gua. Kenapa masuk gua sih? Salah, Udah, kesasar. ya jangan yang bikin kita nggak tersesat lah, jangan sampai kita tersesat gara-gara apa yang kita tonton di sosial media. Jadi sekian, terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Arya pamit. Taruh di sini.